Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Putimawati. Saya dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu dengan NPM C1B 018-021. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Di sini kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian dari pasar modal. Nah, pengertian dari pasar modal adalah pasar yang memfasilitasi penerbitan dan perdagangan surat berharga keuangan seperti saham dan obligasi. Nah, di sini ada konsep dasar modal. Yang pertama itu pengertian pasar modal yang udah kita bahas tadi. Yang kedua itu fungsi pasar modal. Di sini apa sih fungsi pasar modal? Itu yang pertama emiten. Nah, di sini mencakup perluasan usaha, memperbaiki struktur modal, dan untuk mengadakan pengalihan pemegang saham. Yang kedua itu investor. Di sini mencakup memperoleh dividen atau bunga, kepemilikan perusahaan, berdagang, dan spekulasi. Nah, di sini ada Badan Pengawas Pasar Modal, itu BAPEPAM, yang merupakan lembaga tertinggi yang melakukan pengawasan dan pembinaan atas pasar modal. Adapun bursa efek. Di sini bursa efek itu adalah lembaga yang menyediakan fasilitas untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek antara berbagai perusahaan atau perorangan. Nah, di sini ada tugas bursa efek. Yang pertama itu menyediakan sarana perdagangan efek. Yang kedua itu mengupayakan likuiditas perdagangan efek. Yang ketiga menyebarluaskan informasi bursa ke seluruh lapisan masyarakat. Yang keempat menciptakan instrumen dan jasa baru. Yang kelima memasyarakatkan pasar modal. Yang keenam membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa. Dan yang ketujuh atau yang terakhir itu mencegah praktik transaksi yang dilarang. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan saham? Saham itu surat berharga yang menunjukkan kepemilikan modal investor dalam suatu perusahaan. Di sini ada dua jenis saham. Yang pertama itu saham preferen dan yang kedua itu saham biasa. Nah, yang selanjutnya itu obligasi. Obligasi di sini merupakan surat berharga yang menunjukkan bahwa perusahaan yang mengeluarkan obligasi meminjam sejumlah dana kepada masyarakat dan memiliki kewajiban untuk membayar bunga secara berkala. Adapun jenis-jenis obligasi, yang pertama itu obligasi perusahaan dan yang kedua itu obligasi pemerintah. Nah, yang selanjutnya itu strategi investasi di pasar modal. Yang pertama itu mengumpulkan beberapa jenis saham dalam satu portofolio. Yang kedua itu beli di pasar perdana dan jual di bursa atau pasar sekunder. Dan yang ketiga itu beli dan simpan. Yang keempat beli saham tidur. Yang kelima berpindah dari saham yang satu ke saham yang lain. Yang keenam konsentrasi pada industri tertentu. Di sini ada resiko investasi di pasar modal. Yang pertama itu resiko daya beli, yang kedua resiko bisnis, yang ketiga resiko tingkat bunga, yang keempat resiko pasar, dan yang kelima atau yang terakhir itu resiko likuiditas. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.